Sekolah full day. Siapa yang harus mengalah? Sudah puluhan tahun, jutaan anak Indonesia menjalani rutinitas yang sama. Pagi mereka berangkat ke sekolah. Sore mereka berjalan menuju musyalah, masjid, atau madrasah diniyah untuk belajar mengaji. Dua dunia ini berjalan berdampingan. Sekolah membentuk kemampuan akademik. TPQ dan madrasah diniyah membentuk kemampuan membaca Al-Quran, memahami agama, dan membiasakan akhlak. Namun belakangan muncul satu pertanyaan yang semakin sering terdengar. Ketika jam belajar sekolah semakin panjang hingga sore hari, apakah masih ada ruang bagi anak-anak untuk mengaji? Sebagian orang mengatakan sekolah full day adalah solusi pendidikan modern. Sebagian lainnya justru khawatir pendidikan agama non-formal akan semakin terpinggirkan. Lalu, bagaimana kenyataannya? Jika kita berbicara pendidikan, kebanyakan orang langsung membayangkan ruang kelas, seragam, buku pelajaran, dan ujian. Padahal pendidikan Indonesia dibangun oleh lebih dari satu jalur. Ada pendidikan keluarga. Ada pendidikan formal seperti SD, SMP, SMA, MI, MTS, dan MA. Ada pula pendidikan non-formal dan keagamaan seperti TPQ, madrasah diniyah, pesantren, dan majelis ilmu. Selama puluhan tahun ketiga unsur ini saling melengkapi. Banyak tokoh agama maupun tokoh pendidikan menilai pola tersebut menjadi salah satu kekuatan masyarakat Indonesia. Anak belajar ilmu pengetahuan di sekolah. Sementara sore hari mereka belajar agama. Tidak sedikit tokoh nasional yang lahir dari tradisi seperti ini. Mengapa sekolah full day muncul? Kemudian lahirlah gagasan memperpanjang waktu belajar. Tujuannya tidak sedikit. Anak lebih lama berada di lingkungan sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler bertambah. Karakter dapat dibina lebih intensif. Orang tua yang bekerja merasa lebih tenang karena anak masih berada di sekolah. Di banyak negara, jam belajar yang lebih panjang juga diterapkan dengan model yang berbeda-beda. Artinya, gagasan ini bukan muncul tanpa alasan. Banyak pihak melihatnya sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Namun setiap kebijakan tentu memiliki konsekuensi. Persoalan mulai muncul ketika jam sekolah berakhir mendekati sore. Di banyak daerah, waktu tersebut selama ini digunakan anak-anak untuk belajar mengaji. Bayangkan seorang anak pulang sekolah pukul 3 sore. Ia masih harus menempuh perjalanan pulang. Belum berganti pakaian. Belum beristirahat. Belum mengerjakan tugas sekolah. Sementara TPQ biasanya dimulai sekitar sore hari. Tidak semua anak sanggup mengikuti keduanya dengan kondisi yang sama. Disinilah mulai muncul berbagai keluhan. Ada TPQ yang harus mengubah jam belajar. Ada santri yang datang terlambat. Ada pula yang berhenti mengaji karena kelelahan atau benturan jadwal. Namun kondisi ini tidak terjadi di semua daerah. Ada juga sekolah dan TPQ yang berhasil menyesuaikan jadwal sehingga keduanya tetap berjalan. Benarkah TPQ dan Madin terancam? Inilah bagian yang paling sering memicu perdebatan. Sebagian pengelola TPQ dan madrasah diniyah mengaku jumlah santri berkurang ketika jam sekolah menjadi lebih panjang. Di sisi lain, ada pula yang menilai penurunan kehadiran tidak hanya dipengaruhi sekolah. Perubahan gaya hidup juga berperan. Gawai, media sosial, permainan daring, les tambahan, aktivitas sore yang semakin beragam. Semuanya ikut memengaruhi kebiasaan anak-anak. Artinya, persoalan ini tidak sesederhana menyalahkan satu kebijakan. Siapa yang bertanggung jawab?
Disinilah peran berbagai pihak menjadi penting. Sekolah menjalankan kurikulum yang berlaku. TPQ dan Madrasah Diniyah menjalankan misi pendidikan agama. Dinas Pendidikan mengelola pendidikan umum. Kementerian Agama membina pendidikan keagamaan. Orang tua menjadi pihak yang paling dekat dengan anak. Karena itu, solusi tidak cukup jika hanya datang dari satu lembaga. Koordinasi antar instansi, sekolah, lembaga keagamaan, dan keluarga menjadi kunci agar anak tidak harus memilih antara belajar di sekolah atau belajar mengaji. Pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukanlah apakah sekolah full day baik atau buruk. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita memastikan anak-anak Indonesia memperoleh pendidikan akademik yang berkualitas tanpa kehilangan kesempatan belajar agama dan membangun akhlak. Lalu menurut Anda, apakah sistem sekolah saat ini sudah mampu memberi ruang yang cukup bagi pendidikan agama non-formal? Atau justru perlu ada penyesuaian agar sekolah dan TPQ dapat berjalan berdampingan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.